Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan tentang masa-masa atau aliran-aliran psikologi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Dini Kumara Saleha. Saya Jacinda Berliana. Saya akan Sairunisa. Baik, ada 6 aliran psikologi. Yang pertama, strukturalisme dan fungsional. Yang kedua, gestalt. Yang ketiga, psikoanalisis. Yang keempat, behavioralisme. Yang kelima, humanistik. Dan yang keenam, kognitif. Yang pertama adalah strukturalisme. Aliran strukturalisme disebut juga dengan psikologi elementalisme. Selain elemen dasar, kesadaran juga dipandang sebagai elemen utama kejiwaan atau kehidupan mental. Segala sesuatu dalam diri manusia berasal dari kesadaran. Konsep utama aliran ini adalah untuk mempelajari gejala kejiwaan seseorang, maka harus mempelajari isi dan struktur jiwa seseorang tersebut dengan menggunakan metode introspeksi. Dalam aliran ini, objek yang dipelajari adalah elemen-elemen kecil manusia, yaitu jiwa, kesadaran, penginderaan, dan perasaan. Pengalaman kesadaran oleh Wilhelm Wundt dibagi menjadi 2 bagian, yaitu penginderaan, sensation, dan perasaan, persepsi. Penginderaan adalah penangkapan terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari luar dan dapat dianalisa sampai elemen-elemen terkecil. Contoh, ketika seseorang diminta untuk introspeksi, menceritakan kembali pengalamannya, mampu menangkap emosi, merasakan sensasi, dan kelima panca indera bisa mempersepsikan masalah tersebut. Dengan dia mampu menceritakan masalahnya secara rinci, maka strukturalisme mampu membantunya dalam menyelesaikan masalah secara merinci dan lebih detail. Yang kedua adalah fungsionalisme. Aliran fungsionalisme berorientasi psikologi yang menekankan pada proses kejiwaan yang sedang dihadapi dan menghargai manfaat psikologi. Selain itu juga mempelajari fungsi kesadaran sebagai jembatan penghubung antara manusia dengan lingkungannya. Fungsionalisme lebih menekankan pada aksi dari gejala psikis dan jiwa seseorang yang diperlukan untuk melangsungkan kehidupan dan berfungsi untuk penyesuaian diri dan psikososial. Contoh, saat manusia bertahan hidup dengan cara melakukan tingkah laku yang adaptable dengan lingkungan sekitar, setiap tingkah laku dimotivasi oleh rangsangan tertentu. Demikian juga rangsangan berhubungan erat dengan respon yang sesuai. Jadi, keberadaan stimulus dan respon bersamaan dan internal yang berwujud tingkah laku fungsional. Yang ketiga, gestalt. Aliran ini memandang keutamaan dari psikologi adalah mengenai keseluruhan. Mekanisme kerja aliran ini yaitu dengan menganalisis unsur-unsur kejiwaan. Kejiwaan merupakan hal yang harus dipelajari secara keseluruhan dan tidak dapat dipisahkan ke dalam elemen-elemen. Tokoh yang mempelopori aliran ini adalah Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, dan Kurt Kafka pada tahun 1910. Psikologi Gestalt adalah salah satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas. Data-data dalam psikologi Gestalt disebut sebagai fenomena atau gejala. Aliran ini sependapat dengan filsafat fenomenologi yang mengatakan bahwa suatu pengalaman harus dilihat secara netral. Dalam suatu fenomena terdapat 2 unsur, yaitu objek dan arti. Objek merupakan sesuatu yang dapat dideskripsikan setelah tertangkap oleh indera. Objek tersebut menjadi suatu informasi dan sekaligus kita telah memberikan arti pada objek itu. Contoh, dalam melihat suatu masalah tersebut tidak dilihat per bagian, namun dilihat secara keseluruhan, sehingga seseorang mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kansa. Selanjutnya ada psikoanalisis. Jadi psikoanalisis ini memandang manusia sebagai homo volens yang memiliki arti bahwa perilakunya dikendalikan oleh alam bawah sadar. Secara singkatnya, pendekatan psikoanalisis ini ada 3 komponen penting. Yang pertama ada secara biologis, itu merupakan id.
kemudian ada secara psikologis itu ego, dan terakhir ada secara sosial yaitu superego. Struktur kepribadian juga menurut Sigmund Freud dibagi menjadi 3 komponen penting dalam tingkatan kesadaran. Next slide-nya. Kemudian ada struktur kepribadian menurut psikoanalisis. Sigmund Freud membagi kepribadian ke dalam 3 tingkatan kesadaran. Yang pertama ada alam sadar atau conscious, di mana kita sadar akan sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat kita lihat dan kita rasakan. Freud beranggapan bahwa itu hanya sebagian kecil dari pikiran dan ingatan di alam sadar. Contoh yang bisa kita lihat dari gunung es itu, di mana alam sadar berada di ujung es yang terapung. Kemudian yang kedua ada preconscious atau alam prasadar. Jadi di bagian ini itu merupakan gudang dari memori dan pikiran, di mana kita tidak secara sadar setiap waktu, tapi kita dapat mudah memanggilnya ke alam sadar. Contohnya ada kayak kita melamun, kita salah ucap, ataupun kayak mimpi. Yang terakhir ada di alam bawah sadar atau unconscious. Jadi unconscious ini merupakan inti dari teori yang dibuatkan oleh Sigmund Freud. Karena ini kan bertema dengan alam bawah sadar. Jadi ini merupakan rumah dari insting, harapan, dan hasrat yang mengarahkan perilaku dan tidak dapat dilihat maupun dikendalikan. Next slide. Yang selanjutnya ada struktur kepribadian yang kedua, yaitu id, ego, dan superego. Id itu merupakan hal yang mendasari seseorang atau disebut sebagai kebutuhan dasar alamnya, contohnya kayak minum, makan, dan seks. Di sini saya kasih contoh Dini dan Jacin. Jadi misalnya kayak gini, Dini sedang di tengah acara, namun Dini haus, tapi ternyata Dini tuh nggak punya minum. Daripada ia menunggu pelayan mengisi gelasnya, ia mending mengambil minum yang ada di seberangnya, yaitu minumnya Jacin. Jadi itu mencari kesenangan secara instan terhadap keinginan dan kebutuhan manusia. Tapi jika tidak terpenuhi, maka ini akan menjadi cemas dan marah. Kemudian ada ego. Ego ini berurusan dengan realita yang berusaha memenuhi id melalui cara yang dapat diterima oleh sosial. Contohnya kayak lanjutan dari Dini haus, tapi dia tahu pelayan akan datang dan segera mengisi minumnya. Tapi ia memilih untuk menunggu daripada harus mengambil minum dari Jacin. Nah, ego ini tuh mengerti orang lain juga punya kebutuhan. Oleh karena itu, menjadi egois bukanlah hal yang baik. Yang terakhir ada superego. Jadi superego ini merupakan kepribadian yang didapat dari lahir atau dari orang tua dan norma nilai dalam masyarakat. Contohnya kayak gini. Jacin ingin mencuri HP milik Dini. Nah, ia memiliki kesempatan tanpa ada yang tahu. Namun Jacin mengerti bahwa mencuri itu salah. Jadi Jacin itu tidak akan mencurinya walaupun ada kesempatan. Next slide. Yang selanjutnya ada behaviorism. Jadi di sini saya mau ngasih tahu dulu asal-usul munculnya aliran behaviorism. Jadi behaviorisme ini dicetuskan oleh John Brodus Watson atau dikenal John B. Watson. John B. Watson adalah seorang psikolog dari Amerika yang disebut sebagai bapak aliran psikologi behaviorisme. Aliran ini membawa perubahan besar bagi dunia psikolog ini. Jadi Watson ini punya pandangan yang cukup beda dari psikolog lainnya. Psikolog biasanya fokus pada emosi, pikiran, bawah sadar yang emang tidak kasat mata. Nah, kalau kalian sadar, kita bisa melihat bahwa Watson sama Freud ini memiliki pendapat yang berbeda jauh dan berbeda sebaliknya. Karena menurut
Watson ini bahwa emosi alam bawah sadar itu yang terjadi di pikiran tidak bisa dijadikan dasar karena gak bisa dilihat dan diobservasi secara langsung. Hal itu yang membuat Watson membuat aliran baru yang disebut sebagai behaviorisme atau berfokus pada perilaku. Jadi bisa disebut bahwa behaviorisme yang ditimbulkan dari lingkungan. Maksudnya dari ditimbulkan dari lingkungan itu, jadi mendapat perilaku bukan dari faktor genetik, tapi dari berinteraksi dengan lingkungan. Selanjutnya ada teori behavioristik. Jadi teori behavioristik ini sebuah teori yang dicetuskan oleh Ditch dan Berliner tentang perubahan tingkah laku akibat adanya stimulus dan respon. Siswa dianggap telah belajar jika menunjukkan perubahan tingkah laku. Contohnya, siswa dapat dikatakan bisa membaca jika ia mampu menunjukkan kemampuannya dengan baik dalam membaca. Kemudian, jika kalian masih bingung tentang stimulus dan respon, saya memberikan contoh seperti ini. Jika guru memberikan studi kasus kepada murid, maka secara tidak langsung guru telah memberikan stimulus. Kemudian ketika murid mendengar dan berpikir apa yang disampaikan oleh guru, maka murid telah merespon stimulus yang diberikan oleh guru. Selanjutnya ada materi yang disampaikan oleh Jacin. Selanjutnya ada aliran psikologi humanistik. Psikologi humanistik ini biasa disebut dengan memanusiakan manusia. Kenapa disebut memanusiakan manusia? Karena psikologi humanistik adalah suatu pendekatan terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia yang memusatkan pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Humanistik juga mendorong peningkatan kualitas diri manusia melalui potensi-potensi positif yang ada pada setiap insan. Next. Selanjutnya ada tokoh-tokoh aliran humanistik. Yang pertama ada Abraham Maslow. Maslow berpendapat bahwa aliran humanistik ini berfokus pada martabat manusia, pilihan individu, dan harga diri. Maslow membagi kebutuhan menjadi 5 yang harus dipenuhi dari yang paling rendah. Yang pertama ada fisiologis, seperti makan, minum, dan seks. Kemudian ada rasa aman. Selanjutnya ada rasa memiliki dan cinta. Jadi ada dorongan untuk memiliki rasa ingin berteman atau ingin mempunyai pasangan dan ingin berkeluarga. Selanjutnya ada keinginan penghargaan. Ini tuh maksudnya kayak ingin adanya reputasi, ingin dihargai, dan ingin dipercaya oleh orang lain. Setelah keempat kebutuhan itu terpenuhi, akan ada kebutuhan aktualisasi yang paling tinggi, seperti kebenaran, kebaikan, keindahan, keadilan, dan kebermaknaan. Next. Yang kedua ada Carl dan Rogers. Rogers berpendapat agar seseorang dapat berkembang, mereka memerlukan lingkungan yang memberi mereka keaslian, penerimaan, dan empati. Rogers juga membagi prinsip-prinsip belajar humanistik. Yang pertama ada hasrat untuk belajar. Hasrat ini harus tumbuh secara alami agar dapat membuat anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi untuk mengeksplor lingkungan. Yang kedua ada belajar yang berarti. Maksudnya itu belajar yang harus memiliki arti dan bermakna bagi anak tersebut. Selanjutnya ada belajar tanpa ancaman. Belajar dari pengalaman baru atau dari kesalahan-kesalahan tanpa takut adanya ancaman yang biasanya menyinggung perasaan. Selanjutnya ada belajar atas inisiatif sendiri. Belajar atas inisiatif sendiri dan melibatkan perasaan dan pikiran si pelajar membuat murid menjadi bebas, tidak bertergantungan, dan percaya diri dalam mempelajari pelajaran. Selanjutnya, belajar dan perubahan. Karena kita berada di zaman yang teknologi dan pendidikannya semakin maju, jadi peserta didik yang dibutuhkan itu yang dapat belajar sambil beradaptasi dengan perubahan zaman yang akan terus berubah semakin maju. Next.
Selanjutnya ada aplikasi aliran humanistik dalam pendidikan. Yang pertama ada open education atau pendidikan terbuka. Pendidikan terbuka ini memberi kesempatan kepada murid untuk bergerak secara bebas dan memilih aktivitas belajar mereka sendiri. Tentunya harus membutuhkan fasilitas yang memadai yang memudahkan proses belajar mengajar. Selanjutnya ada kooperatif belajar. Belajar kooperatif ini adalah model cara belajar dengan membentuk kelompok kecil sekitar 5-4 orang murid saling membantu dalam mempelajari bahan ajar. Yang ketiga ada independent learning atau pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri ini menuntut murid menjadi subjek yang harus merancang, mengatur, dan mengontrol kegiatan belajar mereka sendiri serta bertanggung jawab atas pembelajarannya. Kemudian ada student-centered learning. Student-centered learning ini memusatkan kepada peserta didik agar aktif dan mandiri serta bertanggung jawab dan mengembangkan cara berpikir kritis. Selanjutnya ada aliran kognitif. Kognitif yaitu kegiatan memperoleh sesuatu pengetahuan atau informasi melalui melihat, mengingat, dan mengolah informasi. Next. Berikut adalah tokoh-tokoh aliran kognitif. Yang pertama ada Jean Piaget. Jean berpendapat bahwa aliran kognitif itu adalah cara berpikir, merasa, dan berpersepsi yang dipengaruhi oleh usia. Selanjutnya, Jerome Bruner dengan teori discovery learning-nya. Discovery learning itu adalah cara bagaimana orang memilih, mempertahankan, dan mentransformasi informasi secara aktif. Kemudian juga ada cara belajar yang efektif menurut Jerome Bruner, yaitu dengan memahami konsep dan arti dari pembelajarannya. Selanjutnya yang ketiga adalah Vygotsky dengan teori konstruktivisme, yaitu perkembangan kognitif seseorang ditentukan oleh diri sendiri dan lingkungan sosial yang aktif pula. Next. Selanjutnya ada perkembangan kognitif. Yang pertama ada tahap sensori motor dari usia 0 sampai 2 tahun. Ini tuh tentang formasi konsep objek yang gradual berkembang dari tingkah laku refleks ke tingkah laku bertujuan. Maksudnya, jika anak yang biasanya mengetahui bahwa mainan itu disimpan di atas meja, namun ibunya menyumputkannya ke dalam selimut. Nah, anak itu tahu kalau mainannya udah nggak ada di meja dan dia akan berusaha untuk mencarinya. Selanjutnya yang kedua ada tahap praoperasi dari usia 2 sampai 6 tahun, yaitu kemampuan memakai simbol sebagai persepsi objek. Maksudnya, anak mulai memahami konsep yang lebih kompleks melalui pengalaman. Selanjutnya, di tahap operasi konkret, pada usia 6 sampai 12 tahun, peningkatan kemampuan berpikir logis. Kemudian di tahap operasi formal dari 12 sampai dewasa, yaitu pengembangan operasi formal dan abstrak. Selanjutnya ada aspek-aspek kegiatan pembelajaran aliran kognitif. Yang pertama ada belajar. Perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk perilaku yang dapat diamati dan diukur. Selanjutnya ada pembelajaran. Pembelajaran menekankan proses daripada hasil. Kemudian ada evaluasi, mengamati hasil akhir murid. Kemudian ada peserta didik. Peserta didik di sini harus bersifat dengan aktif, melakukan kegiatan, berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal yang dipelajari. Selanjutnya ada lingkungan belajar yang harus memadai murid untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.